Tapi dorongan hati itu nyampe ke kepalanya, keluar dari ucapannya, Pak Anies, we love you. Iya. Kaosnya tulisannya Ganjar sih. Tulisannya Ganjar gitu kan. Ketika kita nyampe, pertama kita nyampe dulu ya, nyampe saya parkir di Jalan Kusuma Atmaja. Oke. Lalu lewat Bank Mandiri, masuklah ke Jalan Imam Bonjol. Oke. Oh, dari sana dekat dengan apa namanya Air Mancur tuh ya, di HI itu ya. Oke. Di situ udah ketemu banyak orang tuh. Ya biasalah, salaman, foto-foto segala macam. Ada yang dari Sidoarjo rombongan. Ketemu pertama itu, Pak, kami dari Sidoarjo, cerita. Kami biaya sendiri. Masya Allah. Khas relawan Anies lah. Khas relawan Anies kan loyalis, militan, dan independen, iuran, atau kalau perlu ya jual apa yang kita punya. Itu kan dari zaman berdikari banget kayak gitu ya. Yang kedua, ketemu juga dari Sumbar saya ketemu. Tadi yang pertama dari Sidoarjo, Sumbar, di ujung tadi. Terus ada teman-teman yang mau ngirim WA tapi nggak sempat ketemu karena saya udah keburu masuk ke dalam dan mereka dari KPU dari Makassar. Sulawesi ada, Sumatera ada. Belum lagi dari yang lain-lain ya. Meriah, ramai, penuh kegembiraan, tidak ada ketegangan. Jadi suasana emosionalnya itu emosi yang meriah, gembira, nyanyi-nyanyi, macam-macam gitu ya. Lalu setelah jam 9 lewat lah, baru mobilnya yang mengantar capres dan yang dari ini ya, dari Menteng itu yang mulai masuk. Itu mulai melewati depan KPU itu. Kita yang di situ begitu melihat Anies masuk, itu sangat amat bergetar. Karena itulah hari yang semua kita dulu masuk pagar kan? Iya, pagar KPU kan, KPU itu pagar kan. Susah sekali kan itu kan, orang banyaknya masa. Iya, betul. Dan ketika kita melihat Anies nyampe, terus transit dulu satu ruangan, terus bareng-bareng sama Caimin masuk, saya ngobrol dengan anak Papua namanya Billy. Mata lu udah mulai berkaca-kaca, guys. Suara udah mulai bergetar. Dan nggak sempat kita ngobrol panjang gitu. Itu sudah basah matanya. Saya pun terus terkenang memori bertahun-tahun betapa apa yang kita alami selama ini. Banyak hal ya. Yang saya ingat aja dua lah di luar hal lain. Satu, dia diperiksa polisi 10 jam. Di Petamburan kasus bukan? Petamburan. Oke. Yang kedua KPK. Waktu soal formula E. Itu dua sangat lumayan menguras emosi, gitu kan ya. Terus banyak hal lainnya. Belum lagi orang-orang intelektual, entah dia intelektual itu benar-benar intelektual secara pikirannya, atau intelektual cuma stempelnya. Selalu bicara di mana-mana, menyuarakan ketidakyakinan bahwa Anies akan mampu berlayar. Padahal pada saat itu walaupun ada Demokrat, tapi kan tiga partai udah tanda tangan, gitu kan ya. Tapi itu disuarakan terus. Belum lagi ada yang taruhan lah, ada yang segala macam lah. Belum lagi survei-survei yang menyatakan Nasdem suaranya makin turun setelah deklarasi Anies. Tapi pada akhirnya kita mampu melewati itu semua dan sampai pada proses pendaftaran. Sangat mengharukan. Dan bagi orang yang berada dalam bagian sehari-hari mengikuti itu terus, ya memang menjadi suatu luapan yang alhamdulillah. Kalau saya menggunakan istilah itu, antara haru dan syukur itu menyatu, menyatu. Ya. Terus jadi haru, syukur segala macam gitu kan. Ketika itu muncul terus memori kita tuh kayak
teraduk-aduk dan kemudian flashback gitu ya. Iya. Sud. Yang menariknya adalah setelah itu kan Anies diwawancara di Kekendi. Dia ditanya tentang penjagalan yang dialami. Anies katakan, jagal tuh masih sopan bos, jagal bos. Anies katakan saatnya sekarang kita melihat ke depan. Biarlah hal seperti itu nanti sejarawan yang menulis. Jadi dia selalu berusaha untuk tetap soft, tetap tenang, melihat ke depan, menambah kerukunan, keguyuban gitu loh. Tidak ada kalimat-kalimat dari dia itu untuk membalas. Iya. Yang membuat orang ingat dan marah gitu enggak. Tapi dorongan hati itu nyampe ke kepalanya, keluar dari ucapannya, Pak Anies, we love you. Iya. Kaosnya tulisannya Ganjar sih. Tulisannya Ganjar gitu kan. Sulit membohongi hati nurani. Saya yakin mereka adalah orang-orang itu warga Jakarta yang dalam 5 tahun kepemimpinan Anies tidak tergusur, yang dalam situasi COVID hidup mereka terlindungi. Dan pada saat dia melihat seorang Anies yang berada di antara hati dan jantung mereka, tentu saja itu tidak bisa dibohongi. Positioning Anies itu di mata masyarakat Jakarta, terutama yang di masyarakat bawah, itu kalau dalam syair lagu itu saya katakan antara hati dan jantung kau bertahta. Ada lagi yang sebenarnya menarik itu, sampai orang datang dari daerah itu subuh-subuh udah ada di tempat, sampai dia belum sarapan, terus akhirnya dia harus masuk ambulans. Ada juga tuh. Ada, itu Sidoarjo. Itu Sidoarjo. Artinya yang dari Sidoarjo memang banyak. Karena yang itu saya nggak ketemu, saya ketemu rombongan lain. Dan itu sekali lagi mengkonfirmasi jumlah orang yang di Sidoarjo yang kemarin Mas Anies sama Gus Imin datang itu luar biasa. Luar biasa. Dan sebagian dari mereka itu luar biasa. Antusiasnya luar biasa. Oke. Ada lagi sebenarnya yang menarik dari cerita kemarin tuh ya. Mas Anies dan Gus Imin itu sungkeman kepada orang tua masing-masing. Tapi yang khas yang ada di Mas Anies dan Gus Imin dan tidak ada di Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu satu, kedua calon ini setidak-tidaknya Gus Imin tuh hadir di rumah orang tuanya, di rumah Mas Anies bersama-sama. Artinya mereka itu datangnya pasangan memang. Betul. Meminta restu dari orang tuanya. Dan itu dilakukan Pak Mahfud, cuman Pak Mahfud sendirian. Yang saya lihat ya, saya nggak tahu kalau ininya Pak Mahfud sendirian. Terus yang kedua yang sangat menarik, dia tidak hanya sungkem. Seorang Anies itu tidak sungkem. Dia kemudian mencium kaki ibunya. Dan yang lebih dahsyat lagi, kemudian ibunya mendoakan. Dan kata-kata yang paling menarik di situ adalah, saya catat tuh guys. Misalnya, ya Allah, kami lemah tanpa perlindunganmu. Satu. Terus dia bilang, jauhkanlah dari perbuatan tercela. Jadi dia ngomong integritas nih. Ibunya Mas Anies. Terus yang ketiga, berilah kesempatan untuk membangun masyarakat yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Insya Allah ayem, tentrem, penuh keadilan. Kata kunci keadilan muncul lagi di ibunya Mas Anies dan kemaslahatan. Dan sayangnya kita tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya Pak Mahfud. Tapi dari kata-kata itu sebenarnya itu bisa menggambarkan cukup lengkap doanya itu ya dari seorang ibu itu. Guys mungkin punya pengalaman soal doa mendoakan ini di pasangan Amin. Yang kalau Anies tidak ke ibunya Caimin karena ibunya Caimin itu di Jombang. Di daerah ya, betul. Jadi kalau ada di Jakarta. Ibunya Pak Mahfud juga di daerah. Iya, nggak kekejar waktunya. Iya, betul. Itu. Dan makanya pasangan itu hanya ke ibunya Anies saja. Yang kedua kalau soal ibunya Anies, saya meyakini 100%. Bukan lagi 90, 100%. Anies terselamatkan selama ini. Faktor utama adalah doa ibunya. Dan doa orang-orang yang, kalau kalimat Anies, dari tempat-tempat yang sunyi. Yang tidak diketahui. Yang tidak dikenal oleh dia. Saya yakin Anies selamat karena itu.
Jadi doa ibunya memang menjadi gerak langkahnya hingga alhamdulillah dia terselamatkan selama ini dari berbagai hantaman yang sedemikian rupa. Juga banyak lagi orang-orang lainnya jutaan mungkin yang mendoakan Anis itu karena melihat bagaimana proses perjalanannya dia dari sejak gubernur sampai berakhir. Jadi yang lainnya kalau doa ibunya lengkap, kan sebelum Anis dokter ibunya duluan yang dokter. Nah, profesor malah ibu. Sekarang profesor gitu. Jadi kalimatnya tertata dan utuh gitu kalimat, merangkai substansinya. Ya memang dia dosen. Dia dosen, dia aktif di organisasi, aktif berbagai kajian. Sampai tarikan nafas itu sikap tutur dan perilakunya terjaga gitu. Doa ibunya jadi lengkap banget tuh ini. Jadi saya punya pengalaman tersendiri ya dengan soal ibunya di sini. Selain karena ibu saya udah meninggal juga gitu. Saya itu kalau Lebaran tidak pernah jadi Anis. Ibunya. Selalu ibunya. Jadi dan Anis kadang nggak tahu. Jadi sih cuman telepon sama adiknya Abdillah atau siapa. Dia mama ada di rumah. Anis ada di rumah kamu, karena kan kadang-kadang dulu masih suka di Jogja. Kadang Abdillah bilang di rumahnya atau di rumahnya Anis. Belakangan sudah banyak di rumahnya Anis lah ya. Lalu saya janjian, jadi hari kedua Lebaran biasanya tuh, yang udah agak sepi lah gitu. Saya datang, itu dari zaman Anis masih rektor. Lalu pada saat saya lagi Lebaran malam tiba-tiba Anis baru pulang nyampe, ada guys. Yang berkahnya bukan di gubernur, saya bilang berkahnya di sini. Oh iya benar-benar kata Anis. Jadi memang berbicara dengan ibunya itu menyenangkan. Sangat menyenangkan. Menyenangkan itu dalam arti tentram gitu. Saya inget tuh satu ketika aku juga ngobrol sama ibunya Mas Anis. Ibunya pesan tolong bantu untuk tetap menjaga integritas. Jadi kata-kata kunci itu muncul. Tapi yang guys bilang tuh kalau mau saya abstrak tuh satu. Doa seorang ibulah yang menjaga keberkahan Mas Anis, tapi juga doa dari orang-orang di tempat sunyi yang hening dan Anis tidak mengenal dia. Dan mereka sebagiannya adalah korban-korban kezaliman yang kemudian ingin sekali mendapatkan pemimpin. Sangat. Seperti orang di kampung Akuarium. Betul. Di kampung Kunir. Bagaimana mereka berterima kasih kepada Anis? Cara berterima kasihnya dengan mendoakan. Kan itu orang-orang yang terzalimi. Ya orang-orang itulah yang bisanya mendoakan, tapi justru di situ kedahsyatan doanya. Di situ. Nah yang paling menarik di sisi yang lainnya tuh, guys, ada orang yang mendoakan secara tulus selain orang tuanya Mas Anis, tapi ada orang yang juga taruhan. Ini bagaimana ini para petaruh itu? Dan ada satu pernyataan juga kan waktu di podium itu kan, terpaksa saya harus mengecewakan banyak kalangan yang pesimis. Yang pesimis ya. Saya pada saat taruhan itu diumumkan mau ikutan. Asli saya mau ikutan gitu. Ya oke deh, gua ada mobil saya, mobil Eropa juga gitu. Gua ikutan gitu. Tapi nggak harus sama dengan mobilnya gitu. Cuma saya khawatir saya dikecam oleh teman-teman yang dalam tanda kutip kalangan Islam yang tidak paham maksud saya gitu. Kalau dianggap kok ikut berjudi. Jadi saya batalkan gitu loh. Padahal itu ingin memberi pelajaran kepada keangkuhan orang lain gitu loh. Jadi saya batalkan. Itu saya udah sempat nulis di Twitter itu, itu saya udah sempat nulis. Tapi saya nggak jadi, saya nggak jadi posting. Kalau dalam catatan saya itu namanya Hasan Nasbi yang taruhan Alphard itu ya. Itu bukan sekali ini dilakukan. Saya kenal anak itu. Oke, si ini ya Hasan Nasbi ini. Sebelumnya taruhan juga dengan beberapa teman saya. Soalnya sama, isunya masih sama. Isunya dulu Ahok menang atau kalah. Oh, yang memang kedua, dia petaruh nih rupanya ya, tukang taruhan. Jokowi. Jadi waktu itu taruhan dengan saya punya teman, karena dia kagak ngomong jadi saya nggak bicarakan yang teman saya ini. Jangan kalah dia. Kalah 50 juta dan dibayar. Yang kedua kalinya Hasan yang kalah.
Dan Hasan tidak menunaikan janjinya. Ups. Bukan uang, tapi ini yang taruhan Alphard udah saya nggak tahu kalau itu. Udah ditunaikan loh. Saya nggak tahu kalau itu. Tapi kalau yang taruhan yang kedua kalinya dengan saya punya teman itu, nanti bisa dikonfirmasi ke teman saya itu, Hasan tidak menunaikan. Tapi yang pertama teman saya yang satu itu, Hasan juga teman saya, bayar. Oke. Dan taruhan yang kedua itu bukan, sebenarnya uang juga, tapi nggak langsung. Jadi ini juga dikonfirmasi oleh Mas Sudirman Said, katanya memang ada taruhan ratusan juta, cuman sayangnya Mas SS tidak menyebutnya. Jadi gila ya, ada begitu banyak orang meyakini bahwa Anies itu tak akan mungkin bisa melenggang masuk di pendaftaran. Ya ada banyak orang juga seperti saya yang meyakini dia akan melenggang. Cuman kan kita tidak bisa sebebas mereka. Kalau kita kan punya lingkungan sendiri yang dalam tanda petik masih menjaga iman kita lah, teman-teman kita itu. Dan yang paling menarik dari saya ketika Mas Anies itu setelah itu lewat semuanya, katanya tadi dengar juga dari Guys dalam suatu wawancara eksklusif, sudahlah yang masa lalu karena kita ingin menyongsong masa depan. Itu sih yang menarik tuh. Sebenarnya ada juga yang menarik lainnya guys. Kalau kemarin itu ya soal mobil ya. Yang satu mau pakai mobil Cadillac gitu ya. Yang satu pakai mobil yang bak terbuka. Memang sayangnya tuh nggak pakai Cadillac-nya itu. Kalau pakai Cadillac tuh kasihan guys. Karena itu kan saatnya orang kelihatan terbuka gitu ya. Ya dia kan ingin mengambil semangat Soekarno gitu, kira-kira kayak gitu kan. Itu kan mobil yang dikenal dari Soekarno. Berangkatnya juga dari Tugu Proklamasi. Berangkatnya juga dari Tugu Proklamasi. Iya. Jadi dia ingin menempel pada sejarah-sejarah masa lalu gitu ya. Sementara Mas Anies lebih melihat sejarah masa depan. Ya, sejarah masa depan karena masa depan bisa ditulis sebenarnya. Dan dia ingin menulis masa depan itu dengan seluruh. Dan kita memang pada saat rapat-rapat itu berkeberatan Anies datang itu dengan gimmick. Apakah itu naik bajai, naik andong, ya udahlah, udah cukup lah yang begitu-gitu, udah nggak perlu lagi. Gitu. Kita memang pada saat rapat itu tidak menghendaki hal-hal seperti itu. Oke. Dan ini sebenarnya terkonfirmasi ketika kita membaca pernyataan yang dikemukakan pasca pendaftaran maupun visi dan misi yang dikemukakan sebagian. Ini kalau saya tangkap tuh, di situ ada 3 isu penting itu, guys. Yang pertama tuh yang saya lihat. Semua calon yang kemarin mendaftar tuh bicara soal pangan. Dalam catatan saya, Pak Ganjar maupun Pak Mahfud dalam visinya ngomong politik pangan harus dipegang kedaulatannya. Jadi pangan menjadi isu strategis yang dibincangkan. Tapi kalau melihat dari situ, politik pangan harus dipegang kedaulatannya, itu jadi ngomongnya tinggi banget gitu ya. Sementara kalau Mas Anies ngomong, kita perlu pangan agar harga kebutuhan pokok terjangkau. Dan kemudian Mas Anies berkali-kali kan menjelaskan harganya bagus, toh petaninya tetap miskin. Jadi harga yang tidak menguntungkan petani. Tidak menguntungkan petani ada dikasih harga mahal. Ininya kok tetap murah. Jadi uang ini kemana? Ada tengkulak di tengahnya. Jadi ini kalau di dalam visinya Anies, di dalam visi misinya bahasanya kemandirian pangan. Jadi bukan lagi bicara ketahanan, tapi bicara kemandirian. Iya. Jadi maksud saya ini ngomong itu bisa lebih konkret gitu. Karena selama ini kan tudingannya Mas Anies itu cuma pandai merangkai kata. Maaf. Tapi kemudian jelas dia ngomongin Ganjar jadi kayak gini nih. Aduh. Tapi jelas bahwa isunya tuh sangat mendasar dan fundamental banget. Kalau Ges ngelihatnya gimana tuh? Yang menyatakan kalau dalam konteks Unung yang ngomong ini ke saya itu Mas Bambang ya, bukan Buzzer. Kalau yang ngomongnya Buzzer di depan saya atau dari PSI pada seputaran ibu kota itu bahwa Anies tidak bisa kerja, apalagi terus dalam konteksnya beras, saya menjawabnya mudah. Kalau otak lo dikit jangan komentar. Karena secara rekam jejak yang paling jelas di situ Anies bukan Ganjar. Anies itu membuat kerjasama antara Pemprov DKI dengan Pemprov daerah dan itu banyak. Dengan Ngawi, food station, dengan Ngawi, dengan Brebes, dengan NTT terkait sapi kalau dengan NTT. Kenapa harga bahan pokok DKI
bukannya pasar bebasnya ya, tetapi yang untuk KJP plus stabil. Karena DKI menjaga lumbung-lumbung pangan dari daerah itu. Bahkan DKI itu bisa ekspor beras 9 ton ke Arab Saudi. Nggak punya lahan bisa ekspor. Nggak punya lahan bisa ekspor. Itu kan sudah kelihatan gitu. Kenapa masih kecil? Ya memang kan skupnya Jakarta. Itu kan kemampuan APBD-nya juga nggak seperti kalau nasional gitu. Tapi dengan begitu saja Anies sudah mampu melakukan bagaimana petaninya untung, berapapun berasnya diproduksi tetap diambil oleh Jakarta. Jakarta dapat keuntungan, harga berasnya tetap stabil. Itu udah jelas gitu. Jadi kalau bicara tentang rekam jejak, sejarah, ada faktanya. Anies tak hanya pandai merangkai kata, tapi juga pandai mengeksekusi program yang direncanakan secara baik gitu ya. Salah satunya adalah soal kebutuhan pokok Jakarta melalui program-program itu, pengadaan beras. Dan bisa dibayangkan kalau Anies yang menjadi presiden dan insya Allah jadi presiden, saya kira akan banyak kepala-kepala daerah itu lebih tercerahkan, lebih pintar di dalam mengamankan daerahnya, karena akan dibuat itu kerjasama antar daerah semacam apa yang dilakukan di Jakarta kemarin. Jadi dari fakta pangan, kebutuhan pangan, Anies tidak hanya merumuskan di dalam visi misi, tidak hanya menjelaskannya secara baik, tapi dia juga sudah mengeksekusinya dengan program-program strategis itu. Bahkan bisa melakukan ekspor. Itu yang menarik di situ ya. Nah sebenarnya kalau dilacak lagi terus kemudian guys, ini saya tarik ke atas soal pangan ini. Saya tarik ke atas. Itu kan pangan untuk apa sih? Menjaga kebutuhan dan memenuhi kebutuhan pangan kan untuk ngomong soal kesejahteraan. Dua-duanya ngomong kesejahteraan, guys. Baik Pak Ganjar maupun Mas Anies, dua-duanya nih. Cuman kalau yang saya lihat, Pak Ganjar ngomong kesejahteraan, tapi Mas Anies ngomongin ditambah lagi tuh, ada keadilan di situ dan ada kesetaraan. Jadi kayak 3-in-1 strategi gitu loh. Bukan hanya ingin kedaulatan pangan, politik pangan, bukan hanya untuk kesejahteraan, tapi kesetaraan dan keadilan. Guys ngelihat itu nggak sih? Enggak, ini saya kebetulan ngebaca agak detail di situ tuh. Saya itu menyaksikan semuanya. Saya bisa mengatakan kalau yang satu itu sekedar propaganda, yang satu itu memang tujuan yang harus dicapai. Propaganda atau propaganjar? Propaganda lah. Ya. Itu dalam rangka seolah-olah peduli, seolah-olah apa gitu. Ya kalau peduli dari kemarin-kemarin daerahnya diurus. Kan jelas itu nggak miskin gitu ya. Yang satu itu, yang kedua tidak ada, masa sih orang digusur sedemikian rupa terus tiba-tiba dikatakan bukan dia ininya pelakunya dia kan gubernur. Wadas contohnya. Terus bagaimana Anies? Orang yang digusur dibangun baru, Bos. Wadas, Kendeng, Rawapening itu contoh-contohnya tuh di Jawa Tengah tuh yang bermasalah. Banyak lagi hal-hal lainnya kan, gitu kan. Jadi ya fakta aja gitu loh. Kalau mau membandingkan ini, lihat ke belakang. Jangan sekedar melihat, kan masing-masing bisa mengarang nih. Kalau mengarang jago sih ya. Jago semua ngarang gitu. Anies juga jago ngarang ini. Nah sekarang tinggal kita lihat nih ke belakangnya apa yang mereka lakukan sebelum menjadi calon presiden. Karangannya ada rekam jejaknya nggak? Ada alat konfirmasinya nggak ya? Nah kalau kemarin ada yang lucu lagi. Wakilnya bicara tentang penegakan hukum. Wakilnya maksudnya Pak Mahfud nih. Jadi Pak Mahfud mengkritisi calon presiden, jadi dia sebagai calon presiden mengkritisi Menko Polhukam yang namanya kebetulan Mahfud juga. Oke. Itu bagus tuh kalau dibikin testimoni testimoni imajiner gitu. Apa kata kunci yang di situ yang ini kan di kritik Pak bahwa penegakan hukum itu belum beres, masih banyak tebang pilihnya, masih macam-macam. Ini kritiknya calon wakil presiden. Iya, itu kan. Terus belum yang atas pengusaha itu masih lemah dalam penegakan hukum. Sementara kalau 50% saja dibereskan, itu akan makmur negeri ini gitu, katanya Pak Mahfud. Jadi dia sedang mengkritik Menko Polhukam. Iya, kan Pak Mahfud yang calon presiden itu kan bicara penegakan hukum.
Pak Mahfud yang Menko Polhukam bicara 349 triliun. Ada di mana? Sampai mana? Iya. Mengapa ada begitu? Pertanyaannya banyak tuh. Jadi makanya saya akan bedakan antara calon presiden yang bicara sesuatu yang ada tolak ukurnya, yang ini harus dicapai, ada calon presiden yang bicara propaganda, janji-janji, seolah-olah. Iya. Itu yang tadi saya bilang, propaganjar atau propaganda itu loh maksudnya. Iya ngerti saya, cuman kan dia kagak enak kalau nyebut nama. Oh gitu. Baik. Nah ada lagi satu lagi yang sebenarnya menarik gitu. Kalau tadi mau diturunin tuh ya. Kalau Mas Anies yang saya lihat itu dia ngomongnya itu kesejahteraan dan keadilan, dia menyebut secara spesifik gitu kan. Iya. Untuk siapa? Untuk petani, untuk nelayan, untuk peternak. Dalam pernyataan itu tidak disebut untuk buruh, tapi di dalam visi misinya ada disebut ya. Ada disebut jelas itu. Yang kedua, ini lagi-lagi soal rekam jejak. Oh iya, betul. Satu-satunya gubernur yang melakukan, mungkin terlalu berlebihan kalau saya katakan perlawanan. Iya. Tapi yang tidak mengikuti. Yang berpihak gitulah. Arahan pemerintah pusat bahwa kenaikan gaji buruh hanya 0,sekian%. Padahal COVID sudah mulai landai. Hanya DKI yang menaikkan gaji buruh itu UMR-nya tuh sesuai dengan tingkat inflasi dan tingkat pendapatan di Jakarta itu sampai naiknya itu 5,sekian%. Sebelumnya naiknya itu rata-ratanya 8%. Tapi karena waktu itu masih belum stabil betul, cuma 5,sekian%. Lalu oleh Asosiasi Pengusaha, betul, dibawa ke pengadilan, tidak dibatalkan, tapi dikoreksi saja sama hakim menjadi 4% sekian. Artinya tetap mengikuti apa yang ditorehkan oleh Anies. Artinya keberpihakan Anies itu tidak sekedar kata-kata, tapi dengan kebijakan. Dengan kebijakan ada prakteknya. Ditambah lagi sebenarnya ada proses integrasi tuh. Maksudnya integrasi itu juga ada apa namanya? Tambahan tunjangan di sektor transportasinya dikasih, di sektor apanya dikasih. Jadi dia bukan hanya meningkatkan tapi juga mencoba mengintegrasikan, mengurangi beban biaya hidup. Jadi rata-rata kan kita di Jakarta itu biaya transportasi kita 30%. Betul. Itu yang dari kemudian total pengeluaran. Nah, 30% itu sangat terbantu karena transportasi Jakarta menjadi sangat amat murah. Betul. Jadi keberpihakannya sudah terkonfirmasi ya. Terkonfirmasi, terasakan oleh banyak orang. Ada lagi yang menarik satu lagi. Soal anak muda. Kedua calon ini bicara soal anak muda. Mas Ganjar secara spesifik mengatakan dia akan melibatkan anak muda. Dan akan melamar anak muda untuk terlibat di dalam proses itu. Akan melibatkan, akan melamari, akan. Terus maksud lo apa itu? Peta transportasi publik di Jakarta itu yang keren banget, yang bikin tuh anak-anak muda. Jadi yang namanya Anies dalam konteks pelibatan anak muda itu sudah dilaksanakan dari awal dia menjadi gubernur DKI. Istilahnya makanya di Jakarta itu Jakarta kota kolaborasi. Karena semua program Anies itu dikolaborasikan dengan banyak pihak. Dengan anak-anak muda itu dalam soal peta transportasi publik. Logo Jakarta plus Jakarta itu anak-anak muda juga yang buat. Lalu Jaki itu Jakarta kini itu keren banget kan itu juga ada anak muda juga gitu loh. Itu anak muda bukan tempelan ya, sebagian besar. Bukan tempelan, terus juga awal-awal ada konten kreator dijadikan satu wadah itu juga oleh Anies gitu loh. Lalu ketika ada anak-anak muda jago mainin HP, tapi HP-nya HP jadul, merekam potret trotoar DKI, diundang sama Anies ke balai kota, dihadiahi iPhone baru. Masya Allah. Dan program yang terakhir itu kan ada bawa idemu, sekian ribu orang ya, terus ada ratusan orang dipilih. Ya, jadi dari 5.000 orang terpilih 100, lalu mereka datang nggak diajak ke tempat-tempat mewah di Jakarta, dibawa ke kampung akuarium, dibawa ke tempat-tempat transportasi publik. Lalu satu anak dari NTT
bicara dengan masyarakat di Kampung Akuarium, lalu dia hasil pembicaraannya dia sampaikan ke Anies. Ya menangislah dia. Karena dia mendapatkan informasi yang valid bagaimana kepemimpinan Anies di Jakarta tidak sesuai apa yang dia baca di media. Betul ada satu anak perempuan tuh ya kalau nggak salah dari Indonesia Timur tuh ya. Indonesia Timur. Iya, dia mengungkapkan sambil menangis itu. Mengungkapkan itu. Artinya bahwa selama ini yang Anies katakan tervalidasi oleh orang lain. Apa yang Bazar ungkapkan ya kebohongan semua karena tidak ada konfirmasinya gitu kan. Artinya kalau begitu saya ingin mengatakan Mas Anies bukan sekedar bicara anak muda tapi secara konkret melibatkan dia dan ada proyek dan programnya. Iya. Dan itu banyak, kebetulan saya nggak hafal semua ya. Oke. Itu tadi yang saya ingat saja. Iya. Tapi ada capres yang katanya ingin menggunakan anak muda sebagai wakilnya, tapi saya nggak tahu nih, sekedar menggunakan aja. Saya nggak tahu, dan saya nggak tahu pakai mau menjawab itu. Saya khawatir sekali cuma digunakan, tapi terus tidak kemudian sungguh-sungguh menarik juga. Sebenarnya kasihan juga kan. Jadi kan saya tuh nggak terlalu masalah anak presiden tampil jadi wakil presiden, silahkan aja. Mau Gibran, mau Kaisang, mau AHY, mau siapa. Tampil gitu. jadi ketua partai nggak apa-apa. Silahkan aja gitu. Tapi jangan dong lembaga hukum sekelas Mahkamah Konstitusi dirubah pasalnya hanya sekedar meloloskan karena ingin menjadikan anaknya atau keponakannya berkesempatan jadi wakil presiden. Iya. Karena ini kan kepada persoalan bernegara berefek kepada kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Iya. Ada kata-kata yang agak keras tuh guys. Saya nggak mau menyebutkannya itu di ruang publik ini disebut bahwa kira-kira ini kata-kata itu nih, orang yang diskusi terbatas ini. Mahkamah Konstitusi diruda paksa. Itu kan ngeri banget itu, kata-kata itu tajam sekali kan, gitu. Kalau ini mau dibantah, bagaimana mereka mau bantah? Yang mengucapkan ini kan Saldi Isra, hakim yang ada di situ. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi saya prihatin dalam konteks lembaganya ya. Kalau soal anak presiden, mudah biar punya kesempatan, ya mau pakai bahasa apapun gitu, retorik apapun, silakan aja. Kita berkompetisi biasa aja. Oke. Teman-teman, kita kayaknya nggak perlu melanjutkan yang ini karena diskusinya soal bukan deklarasi pendaftaran dari calon presiden. Masih banyak yang perlu dibahas. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.